Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, pada pertemuan kali ini silakan untuk kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu. Oke, Bapak pengen kalian mengecek kebersihan dan kerapihannya dulu. Untuk bajunya dicek dulu kerapihannya. Sudah, jika ada sampah yang kotor silakan diambil. Oke, baik, sudah rapi dan bersih? Sudah, silahkan untuk duduk kembali. Oke. Oke, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Yosua. Kenapa Yosua? Izin. Semoga Yosua diberikan kesehatan ya untuk segala urusannya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, Bapak serahkan kepada ketua kelas. Silahkan untuk Habib memimpin. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, semangat kalian hari ini? Semangat. Coba Bapak cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk semangatnya. Oke. Baik, luar biasa ya semangatnya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer, yaitu elemen ketiga di dalam informatika. Untuk submaterinya yaitu menyusun spesifikasi komputer berdasarkan kebutuhan pengguna. Oke, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi komponen utama dalam sistem komputer. Yang kedua, menyusun spesifikasi komputer yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara spesifik. Yang ketiganya itu bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang diberikan. Yang keempatnya itu mempresentasikan hasil rekomendasi sistem komputer dengan alasan yang logis dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Nah, ini 4 tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, di sini ada teknik penilaian yang akan Bapak lakukan. Ada 3. Yang pertama nanti penilaian sikap. Sikap itu penilaiannya nanti gotong royong ya, berpikir kritis dan kreatif ketika kalian memecahkan masalah dan mengerjakan semua tugas yang ada di LKPD yang nanti akan Bapak bagikan. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif. Jadi nanti akan dilakukan di akhir, yaitu dalam bentuk post test yang akan Bapak platform yang akan Bapak gunakan yaitu quizzes, pilihan ganda ya untuk soalnya. Dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, di sini ini nanti penilaian keterampilan dengan menggunakan lembar penilaian yang sudah Bapak siapkan. Produk karyanya itu berupa PPT ya. Ada juga lembar observasi yang nanti Bapak keliling. Jadi keterampilannya yang dicek, presentasinya, penyampaian materinya, dan juga slide yang akan kamu buat.
Seperti itu. Nah, untuk yang aktif bertanya juga termasuk dalam kategori penilaian keterampilan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah secara garis besar untuk kegiatan kita hari ini. Jadi yang pertama orientasi. Jadi nanti orientasi masalah ya. Bapak akan mengorientasikan masalah untuk kalian sampai muncul dalam benak kalian itu sebuah masalah yang harus dipecahkan, yang perlu dipecahkan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti ada 3 kegiatan, yaitu pembagian kelompok, identifikasi komponen yang tepat, analisis kebutuhan sesuai pengguna. Penggunanya nanti akan Bapak share pada lembar LKPD. Selanjutnya, tahap ketiga, penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nanti kamu menelusuri spesifikasi komputer yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tahap keempatnya itu mengembangkan dan menyajikan hal yang sudah didiskusikan oleh kalian, nanti akan kalian pertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi. Oke. Nah, yang terakhir, tahap terakhir atau langkah terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Seperti itu. Jadi nanti masalah yang sudah kita bahas di sini harus terjawab pada menganalisis dan mengevaluasi masalah pada tahap terakhir. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan menyiapkan sebuah free test untuk mengetahui kemampuan awal kalian terkait tentang sistem komputer. Silahkan untuk komputernya maaf, untuk handphonenya disiapkan. Pastikan untuk kuotanya ada. Jika tidak ada, nanti bisa sama temannya atau menggunakan wifi yang sudah Bapak siapkan. Oke, Bapak anggap cukup ya untuk free testnya. Waktunya sudah habis. Oke. Di sini Bapak analisa cukup banyak juga ya yang sudah mengetahui pengetahuan awal terkait sistem komputer. Baik, mohon perhatiannya sekalian. Perhatikan ke depan, untuk pretestnya sudah selesai. Nah, sudah ada gambaran ya yang akan kita pelajari pada soal pretest yang sudah dibagikan. Baik, untuk berikutnya, silakan kamu simak baik-baik untuk motivasi kalian dalam mencoba hal baru. Silakan perhatikan baik-baik. Lapar ya dia. Nah, itu bisa. Nah, terlihat makanan-makanan. Bagaimana? Jadi kita nggak boleh takut ya untuk mencoba hal yang baru gitu, supaya nanti kita bisa akan mendapatkan kesuksesan gitu dari apa yang kita lakukan. Oke, baik.
Oke, di sini Bapak akan ada beberapa pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik yang akan Bapak tanyakan kepada kalian. Oke, apa yang kalian ketahui tentang hardware dalam sistem komputer? Oh, Habib, silahkan. Hardware merupakan perangkat keras komputer seperti mouse. Oh, seperti mau tepuk tangan untuk Habib. Silahkan duduk Habib. Terima kasih. Jadi hardware itu merupakan perangkat kelas komputer. Selanjutnya, menurut kalian apa yang membuat harga komputer itu berbeda-beda? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Ketua. Harga komputer itu berbeda-beda sesuai spesifikasi dan kualitas. Harga komputer itu berbeda sesuai performanya. Oh, sesuai performa. Itu tangan dong. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, jadi yang pertama hardware itu perangkat keras. Yang kedua itu apa? Kenapa harga komputer itu berbeda? Beda, ternyata sesuai spesifikasinya. Nah, kita akan mengerucut dari sistem komputer yang banyak, kita akan bahas tentang hardware-nya. Berarti hardware-nya yang akan kita bahas. Selanjutnya, apakah kebutuhan spesifikasi komputer setiap orang itu sama? Tidak. Kenapa? Silakan, Arsya. Kebutuhan spesifikasi komputer setiap orang itu berbeda sesuai pekerjaan dan aplikasi apa yang akan digunakan. Oh, bagus jawabannya, teman-teman. Oke, bagus. Jadi setiap orang itu membutuhkan komputer yang berbeda-beda sesuai pekerjaannya. Untuk pengantaran materi, yaitu sistem komputer merupakan kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware atau pengguna yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Jadi ada 3 elemennya. Di sini elemen yang pertama yaitu hardware, software, dan brainware. Untuk perangkatnya seperti ini contohnya. Ada mouse, keyboard, CPU, monitor. Untuk hardware, software ini. Perbedaan tentang 2 komputer tersebut. Yang kiri lebih mahal, Yang kiri lebih mahal. yang kanan lebih Yang kanan lebih murah. murah. Tepuk tangan. Oke, nah yang kiri lebih mahal, yang kanan lebih murah. Sama spesifikasinya ya. Di sini lebih besar. Yang kiri lebih murah. Nah, artinya kita harus bisa menentukan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Berarti ketika kita mau menentukan, gimana? Muncul pertanyaan bagaimana menentukan Bagaimana cara menyusun dan memilih komponen komputer sesuai kebutuhan pengguna. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan ini untuk siapa, ini untuk siapa. Baik, nah, berikutnya kita akan bagi kelompok ya, untuk mengorganisasikan kelompok untuk memecahkan masalah ini. Gitu, supaya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk kelompoknya sudah Bapak tentukan sesuai gaya belajar kalian dan minat kalian. Ada yang pelajar, ada yang gamer, ada yang desain grafis, ada yang pengusaha, ada yang teknisi. Nah, sekarang silahkan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD-nya ya. Sini. Nah, dari masalah yang tadi dan 3 pertanyaan sebelumnya, perbandingan 2 PC yang tadi yang sudah ditampilkan, tadi sudah disimpulkan oleh Anita ya tadi. Nah, ditanyakan sebuah rekomendasi spesifik komputer sesuai kebutuhan pengguna. Nah, sekarang kalian baca LKPD yang sudah dibagikan, setiap instruksinya sudah ada di sana. Lalu kamu cari informasi tentang komponen-komponen komputer yang akan kamu gunakan, yang akan kamu pilih sesuai kebutuhan pengguna. Nah, penggunanya siapa? Sesuai LKPD yang sudah Bapak bagikan. Yang teknisi berarti teknisi, yang desain grafis, pelajar-pelajar, pengusaha-pengusaha, dan seterusnya. Baik. Oke, silakan Bapak berikan waktu 5 menit sampai 10 menit untuk melakukan pengumpulan data perangkat-perangkat komputer. Nanti kalau sudah, silahkan kamu baca langkah berikutnya pada LKPD yang sudah dibagikan. Nah, yang pertama langkah 2 dulu ya, diisi ya. Lakukan analisa ya, untuk komponen-komponennya silahkan kamu pilih. Nah, di sini nanti analisa kebutuhannya, fungsi dan performa masing-masing komponen. Budget atau anggaran yang tersedia. Nah, yang bagian pelajar tadi kelompok 1 ya. Gamer kelompok 2, desain grafis 3, 4 pengusaha, sama 5-nya itu teknisi. Nah, silahkan analisa.
sampai Bapak lakukan penilaian ya, penilaian sikap dan kerja kelompoknya. Baik, langkah berikutnya silahkan kalian buat ini apa namanya presentasi. Buat presentasi menggunakan software yang bebas. Nah, yang bisa menggunakan Canva silahkan menggunakan Canva. Yang bisa menggunakan slideshow, Google Slide silahkan pakai Google Slide. Yang bisa menggunakan kertas saja boleh. Gitu sesuai diferensiasi produk. Gitu artinya kalian sesuai kemampuan kalian. Mau yang mana? Mau slideshow, boleh PPT, maaf, slideshow atau PPT, boleh kertas saja yang dipresentasikan. Yang penting hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Paham? Nah, oke, silakan dilanjut. Gimana nih? Untuk yang penyimpanan kan ada 2 ya Pak. Sebutin fungsi salah satu apa semuanya? Oh, fungsi dua-duanya aja. Supaya nanti kan sebagai referensi kamu ketika menentukan spesifikasi komputer yang sesuai dengan kebutuhan pengguna pakai SSD atau HDD gitu. Tapi untuk fungsinya sama sih ini. Sama saja. Sebagai media penyimpanan. Tadi ada beberapa yang sudah selesai untuk presentasinya. Ada yang sudah lengkap juga untuk pengisiannya dan siap untuk presentasi. Ya, tadi ada beberapa dari kelompok, ini kelompok berapa? Oh, kelompok 1 ya, dari kelompok 1 sudah siap. Tadi Bapak cek, kelompok 3 juga udah siap ya untuk presentasinya. Baik, untuk selanjutnya, jadi ketika kita ingin presentasi, itu artinya kita harus percaya diri untuk menyajikan data yang sudah kita diskusikan dengan temannya. Jangan ragu untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Jangan sampai ragu, kamu harus semangat dan optimis untuk presentasi. Baik, yang siap untuk presentasi, oh ya, udah dikirim presentasinya ya, beberapa? Sudah? Oh, sudah diupload ya. Kelompok 3 sudah diupload tadi ya? Oh, sudah. Kelompok yang lain juga silahkan untuk diupload ya. Oh, ada yang beberapa kelompok yang tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan slideshow ya. Oke, baik, gak apa-apa. Untuk selanjutnya yang siap presentasi kelompok berapa? Oke, semangat, tepuk tangan untuk kelompok 1 dong. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini sudah ada di upload ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami buat yang berjudul rekomendasi spesifikasi komputer untuk belajar sekolah. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum presentasi ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini ya dari kelompok, sebentar dulu, dari kelompok 1 sudah berhasil presentasi. Nah, selanjutnya dari teman-teman yang lain silakan untuk mengajukan pertanyaan dari presentasi teman-teman dari kelompok 1. Oke, perkenalkan namanya dulu ya. Assalamualaikum, perkenalkan namanya, izin bertanya kepada kelompok 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kenalkan nama saya kuliah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana spesifikasi yang dipilih tetap relevan untuk kebutuhan belajar dan dapat diupgrade di masa depan? Pertanyaannya, bagaimana spesifik yang sudah dipilih itu sesuai gitu dan bisa diupgrade di masa depan. Bagaimana kelompok 1? Terima kasih, duduk. Jawab, spesifikasi ini cukup untuk kebutuhan belajar saat ini dan motherboard yang dipilih mendukung upgrade RAM dan CPU di masa depan. Oh, sudah ini ya. Jadi ketika ada kepikiran untuk upgrade, misalkan merasa lelah nih, upgrade, berarti sudah ditentukan ya. Jadi slotnya ada 2, jadi bisa di-upgrade. Baik, ada lagi pertanyaan? Oh, ada. Oke, baik, silakan perkenalkan dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
nama saya Alfreya Radea. Izin bertanya kepada kelompok 1, mengapa memilih kombinasi CPU dan RAM ini, dan adakah alternatif dengan anggaran yang sama? Ada alternatif nggak gitu? CPU-nya apa itu aja? Kekeh gitu harus itu, apa ada alternatif lain? Bagaimana? Izin menjawab, kombinasi Intel Core Intel 3 dan RAM 8 GB memberikan performa yang cukup untuk multitasking ringan. Alternatifnya adalah AMD Ryzen 3 30200G untuk grafis lebih baik, tetapi kami memilih Intel untuk stabilitas dan harga. Oh gitu ya. Jadi mereka itu punya dua opsi. Kalau nggak Intel, AMD gitu. AMD Ryzen tadi ya. Jadi karena biayanya terbatas tadi ya, kalkulasinya 3.750.000 ya. Jadi mereka memilih Intel untuk apa namanya kebutuhan pelajar. Oke baik, bagus ya presentasi dari kelompok 1 dan keaktifan dari kelompok ini. Oke, cukup 2 penanya dulu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa untuk penanya dan presentasi. Berikutnya silakan ditutup untuk kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 sudah presentasi. Nah, berikutnya presentasi dari kelompok mana yang sudah siap? Oke, kelompok 3 ya, desain grafis, tepuk tangan dong. Oke, sekarang kelompok 3 untuk maju ke depan. Diperhatikan semua kelompok untuk menyimak presentasi hasil diskusi dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Kelompok 3. Oke, Bapak lihat untuk masing-masing kelompok sangat antusias ingin presentasi semua karena mengingat waktunya ya yang terbatas. Kita hanya 2 jam mata pelajaran ya untuk pertemuan hari ini. Beberapa kelompok yang sudah presentasi juga sudah apa namanya menyampaikan rekomendasi komponen utama komputer dalam menentukan komponen tersebut sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya tadi yang untuk pelajar kisaran 3.750.000 ya. Bahkan untuk yang desain grafis dari 15 juta sampai 18 juta. Luar biasa. Perbedaannya cukup jauh ya. Oke, cukup jauh. Baik, dari kegiatan pembelajaran hari ini, di sini kalian cukup antusias dan teliti untuk keaktifannya luar biasa. Oke, di sini untuk hasil presentasi diskusi hari ini, ada yang dapat mengambil kesimpulan? Oh, silakan Syahra. Kesimpulannya, untuk merakit dan memilih komponen komputer yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna dapat dilakukan dengan 1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna, diskusikan dengan pengguna tentang jenis aktivitas seperti tugas sekolah, gaming, desain grafis. 2. Tentukan komponen utama seperti CPU, memilih sesuai kebutuhan, misalnya Intel Core i3 untuk tugas ringan dan Intel Core i5 untuk tugas berat. 3. Gunakan 8 GB untuk multitasking standar dan 16 GB untuk kebutuhan lebih intensif. Penyimpanan, pilih SSD untuk kecepatan seperti SSD 256 GB cukup, tetapi pertimbangan HDD tambahan jika perlu untuk upgrade di masa yang akan datang. 3. Analisis anggaran sesuai spesifikasi dengan anggaran yang tersedia dan tentukan prioritas komponen yang akan dipilih. 4. Perencanaan upgrade. Pilih komponen yang mendukung upgrade di masa depan seperti motherboard dengan slot tambahan 2 atau 3 untuk menambahkan RAM. 3. Tes 5 rangkuman spesifikasi, buat ringkasan spesifikasi, dan jelaskan alasan pilihan komponen agar pengguna memahami kecocokannya dengan kebutuhan mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, spesifikasi komputer dapat disusun secara efektif sesuai kebutuhan pengguna. Oke, baik, tepuk tangan untuk Zahra. Nah, sekali lagi Bapak berikan apresiasi terbaik untuk para penanya dan presentasi juga siswa-siswi yang aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Luar biasa ya pembelajaran hari ini.
Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama, sistem komputer itu terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Dan yang selanjutnya, kesimpulan yang kedua, setiap komponen memiliki fungsi spesifik. Tidak semuanya sama. Intel 3, Intel 3, semua tidak. Ternyata ada kebutuhan spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Karena itu akan mempengaruhi kinerja dari sistem komputer secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, pentingnya kita memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seperti itu untuk kesimpulannya. Nah, berikutnya, coba Bapak tanya, yang A mana yang A? Yang masih kebingungan? No, tidak ada. Yang B mana yang B? Oh, yang masih kebingungan? Yang C? Oh, banyak. Yang D? Oh, luar biasa. Baik, ini untuk refleksinya cukup, ya banyak yang senang ya. Dan ada beberapa yang mendapatkan ide baru. Manakah materi yang menurutmu sulit dipahami? Siapa yang mau jawab? Coba. Ya, Habib. Refleksi sulit. Materi yang masih saya agak sulit itu untuk pahami, yaitu ketika saya mau ke komponen CPU atau prosesor yang sesuai dengan pengguna. Pilih AMD atau Intel. Oh, tepuk tangan dulu dong. Dia udah berani bertanya ya. Jadi Habib masih kesulitan milih Intel atau AMD. Oke, bagus. Oke, nih refleksi berikutnya. Manakah materi yang menurutmu mudah dipahami? Oh, Anita, silakan Anita. Materi yang menurut saya mudah dipahami yaitu mengenal fungsi RAM. Ternyata dia hanya bekerja saat komputer menjalankan aplikasi. Oke, tepuk tangan untuk Anita. Udah berani mau merefleksikan diri ya. Yang menurut Anita mudah dipahami itu ternyata RAM itu hanya berfungsi ketika dia menjalankan aplikasi atau komputer menjalankan aplikasi. Nah, apa hal positif yang dapat kamu ambil dari proses pembelajaran hari ini? Oke, silakan berdiri. Hal positif yang dapat diambil khususnya bagi saya pribadi, yaitu bergotong royong untuk memecahkan masalah rekomendasi komputer sesuai kebutuhan pengguna. Sehingga untuk saya pribadi, jadi tidak bingung lagi ketika ada orang yang menanyakan spesifikasi komputer sesuai kebutuhan mereka. Oke, tepuk tangan. Wah, sekarang setelah mempelajari materi ini, kalian sudah bisa menjadi konsultan komputer untuk merekomendasikan komputer sesuai kebutuhan pengguna. Ternyata rumusan masalahnya sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Tadi masih bingung bagaimana nih cara menentukan komponen komputer sesuai kebutuhan pengguna. Sesuai yang sudah direfleksikan oleh kalian, ternyata semuanya sudah terjawab. Alhamdulillah. Oke, karena semuanya sudah, maka berikutnya kita cek dengan cara post test. Nah, kita cek dulu ya. Silakan di-scan. Oke, sudah selesai semua ya. Pelajaran hari ini tentang sistem komputer cukup selesai ya. Jadi Bapak anggap cukup. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem operasi itu apa sih? Bagaimana cara memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdiri. Jangan lupa nanti bawa motor yang membawa kendaraan. Hati-hati perjalanan masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.